Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala khatamil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Para jamaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu lagi dan kita berharap mudah-mudahan pertemuan kita benar-benar menjadi pertemuan yang mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang dirahmati Allah, pagi ini saya ingin menjelaskan supaya semua jadi clear, jelas, tidak samar-samar. Pertanyaan yang selalu disampaikan oleh para jamaah itu sederhana sebenarnya. Mereka bertanya begini, kenapa kita sulit sekali mendapatkan sesuatu yang kita harapkan untuk kita dapatkan? Padahal upaya kita sudah optimal. Bahkan doa kita ini sudah kita lakukan dengan seoptimal mungkin. Jadi ikhtiarnya sudah optimal, doanya terasa sudah optimal. Dan kita sudah pasrah sepenuhnya kepada Allah, sepenuh hati kepada Allah, dan kita hanya berharap mendapatkan yang terbaik dari Allah. Tapi harapan kita itu ternyata sampai saat ini belum tercapai. Saya menjawabnya pertama kali dengan sederhana. Tidak semua yang kita harapkan itu akan diberikan oleh Allah sesuai dengan harapan kita. Tidak semua doa kita itu akan dijawab dengan jawaban yang sama dengan keinginan kita. Dalam banyak hal kita ini diberi sesuatu yang tidak sesuai dengan harapan kita. Bahkan banyak sekali sesuatu yang kita harapkan itu tidak kita dapatkan, sehingga kita mengalami kekecewaan. Nah, kekecewaan atas semuanya itu sebenarnya adalah sebuah sikap yang tidak tepat. Dengan sikap husnudzon kita, prasangka baik kita, berpikir positif kita kepada Allah, kita harus bisa menerima apapun yang datang dari Allah dengan sikap ridho. Dengan sikap ridho, semuanya jadi nyaman. Karena apa? Sikap ridho itu mengisyaratkan kita menerima tanpa reserve, tanpa ada penolakan sedikit pun, tanpa ada kekecewaan sedikit pun, karena kita tahu bahwa itulah pemberian Allah yang terbaik menurut Allah. Jadi takdir Allah itu harus kita terima, apapun bentuknya. Ketentuan Allah itu harus kita jalankan, kita jalani, kita ikuti, kita taati. Dan itu sikap ridho seorang hamba kepada Allah yang pada akhirnya membuat hamba itu nyaman di dalam hidup. Karena apa? Dia menerima apapun yang datang dari Allah tanpa ada perasaan kecewa, tanpa reserve, semuanya diterima apa adanya. Nah, sebaliknya Allah itu akan menerima sesuatu dari diri kita terkait juga dengan ikhtiar kita dan doa kita sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah, yang kita sendiri tidak pernah bisa memaksakan kehendak kita atau keinginan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita harus berhusnudzon, berprasangka baik, berpikir positif bahwa Allah pasti memberi yang terbaik pada hambanya, dan tidak mungkin Allah menyikapi semuanya itu dengan sikap zalim. Artinya tidak mungkin Allah menzalimi diri kita sebagai hamba Allah. Allah menciptakan kita itu tidak sia-sia, artinya menciptakan dengan sesuatu yang sudah disiapkan oleh Allah untuk kecukupan diri kita. Dan semua bergantung pada diri kita, apakah kita itu mau bersyukur atau tidak terhadap apapun yang telah diberikan Allah itu pada diri kita. Semakin kita bersyukur, semakin mungkin kita akan mendapatkan kebahagiaan, karena sikap syukur itu mengindikasikan kerelaan hati kita untuk menerima apapun yang datang dari Allah, dan kemudian dengan senang hati kita menerima semua yang datang dari Allah itu untuk kita sikapi dengan sikap senang, sehingga kebahagiaan itu akan kita dapatkan. Semakin banyak kita bersyukur, semakin mungkin kita akan dapatkan kebahagiaan dari apa yang kita terima.
Sebaliknya kalau kita itu semakin tidak bersyukur, semakin bersikap kufur, semua yang kita peroleh itu tidak akan membahagiakan, karena kita selalu merasa kurang terhadap apapun yang kita terima dari Allah Subhanahu wa taala. Kurang kaya, kecewa. Kurang gemuk, kecewa. Kurang kurus, kecewa. Kurang baik, kecewa. Dan itu menyangkut persepsi kita terhadap sesuatu yang diterima. Saya pernah punya pengalaman empiris. Ada seorang pengemis itu meminta-minta di jalan. Ada seorang wisatawan itu yang datang memberikan uang 20.000. Senangnya bukan main, karena apa? Biasanya orang itu hanya memberi uang 2 atau 5.000, 2.000 atau 5.000. Dia mendapatkan 20.000, senangnya bukan main. Nah, ketika saya tanyakan pada para jamaah, kalau uang 20.000 itu kita berikan kepada orang kaya atau konglomerat, kira-kira mereka akan merespon dengan perasaan senang atau tidak? Ya tidak, karena bagi mereka uang 20.000 itu bukan apa-apa. Karena mereka sudah terbiasa dengan uang jutaan, uang miliaran, bahkan uang triliunan. Sehingga bagi mereka uang 20.000 itu bukan apa-apa. Nah, pengalaman empiris lagi, saya itu pernah kehausan itu karena di kantor minuman itu habis, air putih pun habis. Saya lihat dompet saya ada uang, saya mau keluar mau beli minuman. Ternyata ada karyawan saya itu yang datang membawa minuman berupa air mineral. Assalamualaikum, Musim. Waalaikumsalam. Pak, ini Pak ada air mineral itu kiriman dari universitas untuk kantor Pak. Wah, alhamdulillah. Air putih pun bagi saya itu bermakna, karena pada waktu itu saya menjadi orang yang mendapatkan sesuatu yang saya harapkan. Karena saya sedang haus, mendapat minuman itu senangnya bukan main. Padahal hanya air putih. Nah, sekarang kita bayangkan, andai kata kita itu memohon kepada Allah, berharap pada Allah, dan Allah itu ridho terhadap apa yang kita harapkan, Allah menerima tanpa reserve, dan kemudian memberikan sesuatu karena ridhonya, maka semuanya itu menjadi terasa mudah bagi kita, karena apapun yang kita minta tanpa upaya kita yang optimal itu menjadi sesuatu yang bisa kita dapatkan. Maka saya katakan semua itu terjadi biiznillah, karena izin Allah. Dan ketika sesuatu diizinkan Allah untuk kita peroleh itu mendapatkan ridhonya, maka kita akan dengan mudah menggunakan sesuatu yang kita dapatkan itu, karena Allah mengiringi diri kita untuk menggunakan sesuatu yang kita dapatkan itu dan memberi manfaat karena ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka saya seringkali berguru begini, berdoalah kepada Allah dengan harapan Allah memberi sesuatu dan meridhoi sesuatu yang kita dapatkan. Seorang laki-laki berdoa untuk mendapatkan istri, ketika mendapatkan istri bersyukurlah dengan harapan Allah ridho terhadap apa yang kita dapatkan, sehingga istri kita itu menjadi istri yang diridhoi oleh Allah untuk menjadi istri yang salehah bagi seorang suami yang saleh. Demikian juga seorang perempuan yang berdoa kepada Allah dan mendapatkan seorang suami dari Allah, bersyukurlah dengan harapan mudah-mudahan Allah ridho terhadap apa yang kita peroleh, sehingga kita betul-betul mendapatkan suami yang saleh bagi diri kita yang salehah. Demikian juga ketika kita itu punya anak, terimalah anak kita dengan sikap syukur dan berharaplah kepada Allah dengan harapan Allah meridhoi apa yang kita lakukan ketika kita mendidik anak-anak kita, sehingga hasil pendidikan kita itu menjadi sesuatu yang membahagiakan, karena kita menjadi orang yang dengan mudah bisa mendidik anak kita, sehingga Allah benar-benar memberikan nilai tambah terhadap apa yang kita lakukan, karena kita mensyukuri apa yang datang dari Allah dengan sikap ridho. Terimalah semuanya itu dengan senang hati, siapapun anak kita, jenis kelamin apa anak kita, dimanapun dan kapanpun anak kita. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, jadi sekali lagi saya katakan, mari kita syukuri semua yang ada,
semua dengan izin Allah akan terjadi, dan sikap ridho kita itu akan membuat kita bahagia, dan ridho Allah itu akan menjadikan semuanya menjadi mudah. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, banyak orang yang ketika mendapatkan permasalahan itu tidak tahu bagaimana cara memecahkan masalah yang dihadapi itu. Bahkan seolah-olah permasalahan yang mereka hadapi itu tidak akan pernah bisa terselesaikan karena menurut pandangannya terlalu rumit untuk dipahami dan terlalu sulit untuk diselesaikan. Berarti dia tidak ridho terhadap apa yang datang dari Allah berupa takdir yang pada saatnya dianggap sebagai sebuah masalah. Masalah yang kita hadapi itu kan datang dari Allah sebagai bagian dari takdir Allah. Kalau kita ridho, kita terima dengan tanpa sikap kecewa, kita akan bisa bersikap sabar untuk menghadapi masalah yang kita hadapi, dan bahkan dengan mudah kita menyelesaikan semua masalah itu karena Allah ridho terhadap apa yang kita lakukan. Nah, orang yang memahami masalahnya itu terlalu pelik dan terlalu sulit untuk diselesaikan, akhirnya bukan tidak mungkin mereka akan terpuruk dalam permasalahan yang dihadapi dan tidak pernah yakin bahwa permasalahan itu akan diselesaikan karena dia tidak tahu ada Allah yang siap membantu diri kita untuk memecahkan semua masalah yang kita hadapi. Permohonlah kepada Allah agar kita memahami masalah yang kita hadapi dan bisa memecahkan masalah yang kita hadapi dengan ridhonya. Biidznillah, dengan izin Allah kita akan bisa melakukan tindakan yang terbaik untuk memecahkan masalah, dan dengan ridhonya semua akan selesai dengan sebaik-baiknya. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, Rasulullah pada satu saat pernah bersabda, bagaimana apa yang diceritakan oleh seorang sahabatnya yang bernama Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Diceritakan oleh Anas bin Malik, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqul, Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hasna sahla idza syi'ta. Jadi Anas itu menyatakan bahwa suatu saat Rasulullah itu pernah bersabda seraya berdoa, ya Allah, tidak ada kemudahan kecuali apa yang Engkau jadikan mudah. Sekali lagi dia menyatakan, ya Allah, tidak ada kemudahan kecuali apa yang Engkau jadikan mudah, dan apabila Engkau berkehendak, Engkau akan menjadikan kesusahan menjadi kemudahan. Setiap yang sulit pun akan jadi mudah, yang susah akan menggembirakan. Karena apa? Allah berkehendak. Maka semua itu ketika dikehendaki Allah, biiznillah akan jadi sesuatu yang bisa kita dapatkan, dan dengan ridhonya Allah akan berikan sesuatu yang terbaik, karena Allah menerima apapun yang kita hadapi dengan tanpa ada sesuatu yang mengecewakan diri kita karena ridhonya. Para jamaah yang dirahmati Allah, para ulama itu menyatakan bahwa di dalam menjalani kehidupan ini seringkali kita dihadapkan pada berbagai kesulitan, berbagai macam kesulitan, berbagai macam masalah. Terkadang kesulitan-kesulitan yang kita anggap sebagai masalah itu terlalu berat sehingga membuat diri kita hampir putus asa. Tetapi karena keimanan kita terhadap Allah dan atas kuasa Allah yang tidak terhingga, menjadikan kita tetap bersabar dan mengharapkan, karena kita yakin dengan seyakin-yakinnya bahwa semua masalah pasti ada solusinya. Inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Kesulitan itu datang dari Allah, dan kemudahan itu pun datang dari Allah. Ketika kita sakit, dikulidain dawa. Setiap penyakit ada obatnya, dan obat itu datang dari Allah. Dan Allah akan menyembuhkan semua penyakit yang datang pada diri kita dengan ridhonya, dengan izin dan ridhonya. Biiznillah, dengan izin Allah dan ridho Allah, kita akan menjadi orang yang betul-betul mendapatkan kesembuhan dari Allah. Izin itu adalah sesuatu yang menentukan kita dapat atau tidak. Ridho itu adalah sesuatu yang menjadikan kita lega, karena apa yang kita terima itu menjadi sesuatu yang diterima oleh Allah sebagai sesuatu yang akan memberikan nilai positif pada diri kita. Termasuk di dalamnya ketika kita beribadah. Kita diizinkan untuk beribadah, tetapi apakah Allah ridho dengan apa yang kita lakukan di dalam beribadah? Wallahu a'lam.
tapi karena ridhonya ibadah kita akan diterima oleh Allah dan mendapatkan sesuatu yang terbaik sebagai balasan atas keikhlasan kita di dalam beribadah kepada Allah. Di dalam bermuamalah kita ini kadang-kadang juga kecewa dengan apa yang kita lakukan, karena apa yang kita lakukan itu seringkali tidak mendapatkan respon positif dari banyak orang. Kita sudah berharap mendapatkan respon positif dari banyak orang. Respon positif itu kita harapkan betul-betul karena kita telah berbuat baik pada orang banyak, tapi orang banyak tidak pernah merespon positif, tidak pernah menghargai, tidak pernah mengapresiasi apa yang kita lakukan, padahal kita sudah melakukan sesuatu dengan sebaik-baiknya. Apakah kita kecewa? Jangan. Karena yang kita harapkan itu cuma satu, keikhlasan kita di dalam berbuat itu hanya satu tujuannya, untuk mendapatkan ridha Allah. Biarlah semua orang tidak mengapresiasi kebaikan yang kita lakukan, tetapi ketika Allah ridho, semuanya akan menjadi baik-baik saja. Dan saya katakan, keikhlasan kita di dalam berbuat sesuatu itu tidak akan mendatangkan kekecewaan sekecil apapun. Keikhlasan itu tidak akan menyisakan kecewaan, karena apa yang kita harapkan cuma satu, ridho Allah. Kita tidak akan mengharapkan pujian dari Allah, kita tidak akan mendapatkan, tidak akan mengharapkan pujian dari orang. Yang itu kita harapkan dari Allah, bahwa semuanya itu pasti terjadi. Jadi sekali lagi, kita tidak akan pernah bisa memperoleh respon positif dari apa yang kita lakukan secara positif bagi orang lain. Yang kita harapkan semua itu mendapatkan ridha Allah, karena kita tidak bisa memaksakan Allah ridha. Tapi dengan ridha Allah yang diberikan oleh Allah, semua akan jadi baik-baik saja. Saya pernah melakukan sesuatu yang sederhana, bismillah semua terjadi, semua bisa saya lakukan, dan dengan ridha Allah semua yang saya lakukan itu mendapatkan respon positif bagi banyak orang. Padahal saya tidak pernah membayangkan bahwa sesuatu yang kecil itu punya makna bagi orang-orang itu, dan pada saatnya orang-orang itu mau berbuat sesuatu untuk membalas kebaikan yang pernah saya berikan kepada mereka. Sebaliknya, saya itu pernah memberikan sesuatu yang serba baik pada banyak orang, tapi tidak pernah saya mendapatkan respon positif dari orang yang pernah saya perlakukan dengan baik itu, dan bahkan mereka tidak pernah apresiasi apa yang saya lakukan. Saya waktu itu kecewa. Tapi begitu saya merenung, kenapa saya kecewa? Apakah saya melakukan ini hanya karena ingin mendapatkan pujian dari mereka? Kalau itu yang saya harapkan, maka saya tidak ikhlas. Tidak ada keikhlasan pada diri saya ketika saya berbuat sesuatu. Kalau saya ikhlas berbuat sesuatu, saya tidak boleh kecewa dengan apa yang mereka sikapi. Biarlah mereka menyikapi apapun yang saya lakukan dengan sikap yang mereka tampilkan, mereka hadirkan, karena kita tidak perlu memaksa mereka untuk menyikapi apa yang telah kita berikan dengan sikap positif seperti apa yang kita harapkan. Biarkan semua mengalir, biarkan semua mengalir, biarkan semua mengalir, dan kita hanya berharap satu, ya Allah, semoga apa yang saya lakukan ini benar-benar mendapatkan ridho-Mu. Saya tidak peduli terhadap apa yang mereka sikapi terhadap apa yang saya lakukan, karena saya melakukan ini semua bukan karena mereka, bukan karena ingin mendapatkan respon dari mereka, bukan karena ingin mereka hormati dengan sikap saya ini, dengan perilaku saya ini, dengan tindakan saya ini, tapi hanya ridho-Mu yang kuharapkan. Sehingga apapun sikap mereka terhadap apa yang kita lakukan, peduli. Sampai saya itu pernah berguru begini dengan beberapa orang itu, ketika kita berbuat baik pada semua orang, biarlah perbuatan baik kita itu mengalir begitu saja. Tidak usah berharap apa-apa dari apa yang kita lakukan ketika kita berbuat baik pada siapapun. Niat baik kita itu hanya kita lah miliki dalam rangka untuk mendapatkan ridha Allah saja. Titik. Kita bekerja karena ingin mendapatkan ridha Allah. Kita menikah karena ingin mendapatkan ridha Allah. Kita mendidik anak-anak kita itu hanya ingin mendapatkan ridha Allah. Kita mengajar, kita mendidik anak-anaknya orang banyak itu hanya satu yang kita tuju, mendapatkan ridha Allah. Maka kita yang penting adalah berbuat seoptimal mungkin untuk melakukan yang terbaik bagi mereka, sehingga apapun yang kita berikan itu insya Allah akan memberikan nilai tambah bagi mereka. Tapi apakah mereka akan merespon positif dengan apa yang kita lakukan? Biarlah semua mengalir, karena yang kita harapkan yang satu, ridha Allah. Sehingga ketika saya mengajar, saya tenang. Karena apa? Yang saya lakukan itu saya lakukan hanya karena ingin mendapatkan ridha Allah.
Apakah mahasiswa saya itu merespon positif atau tidak terhadap apa yang saya lakukan, biarlah semua mengalir. Tapi alhamdulillah, selama ini saya mengajar, saya merasa nyaman. Karena apa? Tidak ada beban bagi diri saya. Apakah apa yang saya lakukan itu direspon positif atau tidak. Sehingga ketika saya diminta untuk mengajar, saya mengajar. Ketika saya diminta untuk berceramah, saya berceramah. Ketika saya diminta untuk menulis, saya menulis. Apakah ceramah saya, apakah apa yang saya lakukan dalam mengajar, apakah tulisan saya itu diterima oleh mereka atau tidak, itu urusan mereka. Biarlah semua mengalir. Nah, para jamaah yang rahmati Allah, kita harus ingat bahwa seluruh alam semesta, seluruh yang ada di alam semesta itu berada di bawah kuasa dan kendali Allah. Semuanya patuh pada ketetapan dan kehendak Allah. Tidak ada yang bisa bergerak atau bertingkah laku kecuali dengan daya, kekuatan, kehendak dan izin Allah. Apa yang dikehendaki Allah pasti terjadi, sebaliknya yang tidak dikehendaki oleh Allah tidak akan pernah terjadi. Sekali lagi, Allah Maha Kuasa untuk melakukan apapun. Allah mampu menjadikan segala yang mudah menjadi sulit dan segala yang sulit menjadi mudah. Tidak ada yang susah bagi Allah, karena Allah Maha Kuasa atas segala-galanya. Karena ketika kita menghadapi kesulitan, mari kita coba semua kita serahkan kepada Allah. Ketika kita hadapi semua kesulitan yang kita hadapi, ketika kita mendapatkan cobaan hidup, tantangan dalam kehidupan, jangan pernah kita berputus asa. Yakinkan pada diri kita bahwa masih ada Allah yang bisa kita minta dan kita mohon pertolongannya. Oleh karena itu kita diperintahkan oleh Allah untuk senantiasa berdoa, tidak terkecuali pada saat kita mengalami kesulitan apapun di dalam hidup kita. Maka dalam masa pandemi ini, saya katakan, jangan jumawa, jangan sombong dengan upaya yang kita lakukan. Saya sudah menaati prokes, protokol kesehatan. Saya sudah melakukan vaksinasi berkali-kali. Maka saya tidak mungkin terkena virus corona. Dan saya tidak mungkin terpapar dan terinfeksi virus corona. Karena saya sudah berupaya seoptimal mungkin. Itu kesombongan. Bermohonlah kepada Allah agar Allah benar-benar meridhai apa yang kita lakukan dengan izin Allah. Semua terjadi. Akan maaf itu. Ada seorang teman saya yang tidak terlalu taat pada protokol kesehatan. Sampai sekarang belum melakukan vaksinasi. Tetapi luar biasa. Dia itu adalah orang yang rajin ke masjid dan selalu berdoa kepada Allah. Tidak terkecuali pada saat dia itu harus berhadapan dengan virus corona itu. Sampai hari ini, alhamdulillah, sehat-sehat saja. Keluarganya juga sehat-sehat saja. Sementara ketika saya ditanya, bagaimana Pak Musin ketika menghadapi COVID-19 ini, saya katakan, saya akan berikhtiar seoptimal mungkin sesuai dengan kemampuan saya. Dan saya akan doa kepada Allah agar Allah memberikan yang terbaik untuk diri saya. Dan seluruhnya saya serahkan kepada Allah dengan sikap tawakal saya. Setelah saya berikhtiar seoptimal mungkin dan berdoa kepada Allah, sehingga saya mengalami ketenangan hidup. Karena apa? Saya yakin Allah pasti akan memberikan yang terbaik bagi diri saya. Termasuk ketika kita terpapar atau terinfeksi corona, kau jangan menyesal. Itu bagian dari takdir Allah yang harus kita hadapi dengan tenang. Cukuplah kita berikhtiar sekuat kemampuan kita dan berdoa kepada Allah. Dan seluruhnya kemudian kita serahkan kepada Allah. Karena apa? Kita hanya mampu berikhtiar dengan ikhtiar kita. Termasuk di dalamnya ketika kita berdoa. Itu adalah bagian dari ikhtiar kita untuk bermohon kepada Allah yang Maha Kuasa. Sehingga ketika kita mengalami kesulitan apapun, kita tidak pernah akan putus asa, karena kita yakin Allah akan memberikan kemudahan atas semua kesulitan yang kita hadapi. Dan ketika kita berdoa, yakinkan pada diri kita bahwa Allah akan memberikan yang terbaik dari doa kita. Apapun yang diberikan oleh Allah sebagai jawaban atas doa kita, kita terima. Dan doa tersebut kita mohonkan kepada Allah, bahwa Allah tidak akan menjadikan segala sesuatu yang mudah bagi manusia karena paksaan dari manusia. Allah akan menjadikan semuanya mudah karena kehendaknya. Tidak ada kemudahan bagi siapapun kecuali apa yang dikehendaki mudah oleh Allah. Dan sesungguhnya kemudahan apapun yang datang dari Allah itu adalah sesuatu yang menjadi berkah bagi kita, karena pada saatnya Allah berbuat baik pada diri kita, pada hambanya. Iya. Ini peta. Oh iya, ini cucu saya namanya Kamil. Sebaliknya, kesulitan apapun, kesusahan apapun, kalau Allah menghendaki semua menjadi mudah, semua akan jadi ringan dan mudah kita hadapi. Dan pada saatnya,
kemudahan-kemudahan itu akan menjadi bagian dari apa yang kita miliki. Karena apapun kesulitan yang kita hadapi, karena kehendak Allah, tidak ada sesuatu yang tidak bisa kita selesaikan. Inilah apa yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat, dan marilah kita mulai hidup ini dengan satu harapan. Mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan atas kesulitan yang kita hadapi, dan pada akhirnya kita pun akan mendapatkan ridho dari Allah atas semua yang terjadi pada diri kita, dan dengan ridhonya semua akan menjadi baik-baik saja. Inilah apa yang bisa saya sampaikan dalam kuliah pagi ini. Mudah-mudahan bermanfaat, dan sekali lagi jangan sampai kita berputus asa untuk berikhtiar dan berdoa dengan harapan mudah-mudahan Allah memberikan yang terbaik bagi diri kita dimanapun dan kapanpun kita berada. Yakinkan sekali lagi, hanya karena izin dan ridhonya semuanya akan jadi mudah. Tanpa izin dan ridhonya semua yang mudah pun akan bisa menjadi sulit. Nasrun minallah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.